Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi logika matematika. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share video ini apabila bermanfaat. Kemudian juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video pembelajaran terbaru. Oke, mari kita mulai. Logika matematika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Nah, kali ini kita akan mempelajari subbab-subbab dari logika. Yang pertama yakni proposisi, kemudian konektif, kemudian tabel kebenaran, aljabar proposisi, kuantor, argumen, dan aturan penyimpulan. Oke, kita mulai ke subbab yang pertama, yakni proposisi. Nah, proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nah, contohnya di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, kuda lebih besar daripada kucing. Nah, apabila kita bisa menentukan nilai kebenaran suatu kalimat tersebut, maka ia adalah proposisi. Berarti, kalimat ini merupakan suatu proposisi yang bernilai benar, karena kuda memang lebih besar dari kucing. Selanjutnya, 275 kurang dari 95. Ini juga merupakan proposisi, tapi bernilai salah. Selanjutnya, X lebih besar dari 8. Nah, kalau ini kita belum jelas mengetahui X-nya berapa, berarti yang ini bukan merupakan proposisi. Dan ia dinamakan kalimat terbuka. Selanjutnya, sekarang tahun 2019 dan 90 kurang dari 15. Oke, ini juga merupakan proposisi yang bernilai salah. Karena sekarang tahun 2020 dan 90 tidak lebih kecil dari 15. Selanjutnya, X kurang dari Y jika dan hanya jika Y besar dari X. Nah, walaupun ini memuat suatu variabel, tapi tetap saja ini suatu pernyataan yang saling menguatkan gitu. Jadi ini merupakan suatu proposisi yang bernilai benar. Karena benar, X akan kurang dari Y jika Y-nya lebih dari X. Gitu. Oke, selanjutnya cara penulisan proposisi, yakni menggunakan huruf kecil. Nah, contohnya seperti ini. Proposisi P sama dengan kuda lebih besar daripada kucing. Jadi kita memisalkan suatu proposisi itu menggunakan huruf kecil. Oke, sudah jelas ya tentang proposisi. Sekarang kita lanjut ke subbab yang kedua. Nah, yang kedua yakni konektif. Oke, konektif di sini yang pertama ada yang disebut ingkaran atau negasi. Notasinya kalau tadi proposisi itu huruf kecil, kalau misalkan ingkaran dia ada tanda alis di depan huruf kecil itu. Jadi ini namanya negasi dari P. Nah, selanjutnya konjungsi. Konjungsi itu sama dengan dan. Nah, notasinya adalah seperti huruf V tapi kebalik ke bawah. Oke, selanjutnya ada disjungsi. Nah, kalau tadi konjungsi dan, kalau disjungsi atau. Di sini disjungsi dibagi jadi dua, yakni disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. Notasi untuk yang inklusif, dia kebalikan dengan yang konjungsi. Sedangkan yang eksklusif, notasinya seperti di layar. Jadi ada tanda tambah, tapi ada lingkaran yang membatasinya. Oke, selanjutnya yakni implikasi, notasinya adalah panah ke kanan. Kemudian ada yang disebut biimplikasi yang bernotasi panah ke kanan dan ke kiri. Oke, contohnya ya. Misalkan terdapat suatu proposisi P, hari ini hujan, dan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Berarti negasi P itu merupakan ingkaran dari P, yakni kebalikannya dari P. Jadi negasi P itu bisa ditulis tidak benar hari ini hujan, atau hari ini tidak hujan. Gitu, jadi kebalikan dari P. Kemudian kalau kita berbicara konjungsi P dan Q, berarti hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Oke, kalau disjungsi yang inklusif P atau Q.
Berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Selanjutnya implikasi P dibacanya maka ya. Jadi P maka Q. Hari ini hujan, maka murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau B implikasi dibacanya jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q. Berarti hari ini hujan jika dan hanya jika murid-murid diliburkan dari sekolah. Oke, nah di sini simbol penulisan dari suatu proposisi atomik itu sendiri, yakni bisa P atau Q. Nah, sedangkan kombinasi dari P dan Q menghasilkan proposisi yang majemuk. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Oke, ini tentang konektif. Tadi ada 5, yakni ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Penerapannya juga sudah dipahami lagi. Nah, kita lanjutkan ya sekarang. Kita akan masuk ke tabel kebenaran. Oke, tabel kebenaran. Kita mulai dari contoh. Misalkan P, 17 adalah bilangan prima, dan Q, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Kita coba pahami dulu nilai kebenarannya. Kalau yang P, 17 adalah bilangan prima, dia benar atau salah? Nah, benar ya jawabannya. Kemudian yang Q, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Nah, ini salah karena ada bilangan prima yang genap, yakni 2. Oke, di sini kalau kita berbicara tentang tadi konektif, ada yang disebut negasi kan. Berarti kalau kita tulis negasi P, kita akan berbicara 17 bukan bilangan prima. Nah, nilai kebenarannya berarti adalah kebalikan dari yang P. Kalau tadi nilai kebenaran yang P benar, berarti yang ini salah gitu. Lebih lengkapnya bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kalau ada P dan negasi P, ini negasi P harusnya. Oke, kalau P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Dan kalau P-nya salah, maka negasi P-nya benar. Di sini di tabelnya ditulisnya true or false. Jadi, P-nya true, maka negasi P-nya false. Nah, kebalikannya. Kalau P-nya false, maka negasi P-nya true atau benar. Oke, lanjut lagi ya. Misalkan kita sekarang coba teliti kalau misalkan P dan Q. Tadi kalau tandanya V kebalik, dia dan ya. Jadi di sini 17 adalah bilangan prima, dan bilangan prima selalu bilangan ganjil. Kalimat yang pertama, 17 bilangan prima, itu benar kan? Tapi ada sambungannya, dan bilangan prima selalu bilangan ganjil. Jadi benar dan salah. Berarti kesimpulannya apa? Ya salah gitu, karena kalau menggunakan dan berarti harus dua-duanya benar ya. Nah, jadi di sini kita rangkum juga tabel kebenarannya. Di sini konjungsi itu kalau P-nya betul, Q-nya betul, dia baru betul. Tapi sisanya dia salah. Jadi kalau salah satu betul, dia salah. Gitu ya. Kalau P-nya betul, Q-nya salah, dia salah. Kalau P-nya salah, Q-nya betul, dia salah. Apalagi kalau misalkan P dan Q-nya dua-duanya salah. Nah, dia salah juga. Itu yang disebut konjungsi. Oke, sekarang kita coba yang atau. Nah, P atau Q. 17 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu bilangan ganjil. Nah, kalau tanda hubungnya atau berarti 17 bilangan prima itu benar atau bilangan prima selalu bilangan ganjil. Salah. Berarti benar atau salah. Nah, kalau pakai atau dia salah satu benar sudah benar ya. Jadi ini benar. Oke, kalau kita rangkum lagi dalam bentuk tabel, berarti untuk disjungsi atau gitu ya. Jika salah satu benar, maka P atau Q-nya juga benar. Kecuali kalau dua-duanya salah, baru P atau Q-nya juga salah. Oke, untuk menuliskan banyaknya kemungkinan tabel kebenaran ini sebenarnya ada rumusnya. Untuk yang negasi, karena dia hanya melibatkan P, maka 2 pangkat N-nya 1, hanya P saja gitu. Karena kalau negasi kan dia sendirian ya. Negasi P, ya udah P aja gitu. Jadi di sini 2 pangkat 1, makanya dia cuman 2. Nah, kalau konjungsi dan disjungsi, di sini dia melibatkan P dan Q, maka 2 pangkat N-nya 2.
2 pangkat 2. Berarti dia ada 4 kemungkinan nilai kebenaran, gitu ya. Nah, cara membaginya juga gini, misalkan yang pertama supaya sama rata berarti yang betul dulu setengahnya, kemudian yang salah setengahnya untuk yang P. Nah, untuk proposisi yang Q-nya juga sama, jadi semua kemungkinannya sudah terangkum di situ, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah cara menghafalkan tabel kebenarannya. Sebenarnya kalau misalkan kalian kurang paham bisa dinalar karena ini logika, tapi akan lebih nyaman kalau kita sudah tahu dari awal cara menghafalkannya kan. Nah, kalau untuk negasi nggak ada masalah ya, kebalikan pokoknya. Nah, kalau konjungsi intinya adalah dia akan benar apabila kedua proposisinya benar. Nah, kalau disjungsi, dia akan salah kalau kedua proposisinya itu salah. Gitu. Jadi, kita hafalkan yang berbedanya aja. Itu akan lebih mempermudah kita sih. Oke, satu lagi, disjungsi tadi ada 2 macam. Ada disjungsi eksklusif dan inklusif kan. Nah, untuk yang inklusif ini disjungsi aja. Dari segi tanda juga dia berkebalikan dengan yang konjungsi. Nah, kalau yang disjungsi eksklusif dia agak beda gitu. Apa bedanya? Nah, dia itu kalau misalkan dua proposisinya bernilai kebenaran yang sama, dia jadinya salah. Maksudnya apa? Oke, contohnya ya. Misalkan untuk yang disjungsi biasa, P atau Q atau keduanya. Nah, ini kan contohnya misalkan tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Ini bahasa pemrograman ya. Jadi ketika suatu tenaga IT itu melamar pekerjaan saat dia menguasai bahasa C++ itu ya udah memenuhi kualifikasi. Atau dia hanya menguasai bahasa Java. Itu juga sudah memenuhi kualifikasi. Apalagi kalau dia bisa kedua bahasa tersebut. Gitu kan. Jadi kemungkinan dia diterimanya ada 3 kemungkinan, C++ saja, Java saja, atau C++ dan Java, gitu. Nah, sedangkan yang disjungsi eksklusif, di sini contohnya adalah ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi berbicara tentang hukum, sistemnya adalah memilih hukuman gitu. Jadi tidak mungkin keduanya dijatuhkan kepada terdakwa itu. Di sini exclusive or atau disjungsi eksklusifnya itu berarti P atau Q, benar-benar atau. Jadi saat keduanya benar atau keduanya salah, ya nilai disjungsi eksklusifnya juga salah gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, ini perbedaannya. Tapi yang akan kita bahas lebih sering adalah yang disjungsi atau yang disjungsi inklusif disebutnya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah disjungsi, kita akan bicara tentang implikasi. Jadi ada P dan Q, ini juga sama 2 pangkat N, N-nya 2 ya, karena melibatkan P dan Q. Jadi ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. Nah, di sini P maka Q-nya seperti di tabel, tapi sebelum kita memahami lebih lanjut, di sini proposisi P disebut hipotesis, atau bisa juga antecedent, atau premise, atau kondisi. Itu untuk P-nya. Karena P maka Q. Nah, Q-nya disebut konklusi atau konsekuen. Jadi, di sini ada nama-nama penyebutannya gitu ya. Jadi, P-nya tadi adalah hipotesisnya, Q-nya adalah konklusinya. Oke, untuk memahami tabel implikasi, ini bisa menggunakan suatu ilustrasi. Nah, misal ilustrasinya, dosen berkata, jika nilai ujian akhir adalah 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Kebayang ya, jadi jika nilai ujian akhirnya 80 atau lebih, maka akan dapat nilai A. Oke, yang pertama, kasus 1 misalkan nilai ujian akhir Anda di atas 80. Berarti kan hipotesisnya benar ya. Dan Anda mendapat nilai A. Nah, berarti konklusinya juga benar. Jadi, Anda melaksanakan kewajiban, kemudian Anda dapat hak Anda. Oke, berarti kesimpulannya pernyataan dosen benar. Nah, ini untuk memahami kemungkinan yang pertama. P-nya benar, Q-nya benar, sehingga P maka Q-nya juga benar. Gitu. Oke, kasus kedua sekarang. Nah, ketika nilai ujian Anda di atas 80, tapi Anda tidak mendapat nilai A. Berarti P-nya benar. Q-nya salah ya harusnya ini.
P-nya benar, Q-nya salah, maka ya dosen berbohong gitu, pernyataannya salah berarti. Gitu ya, jadi ini memahami kemungkinan yang kedua. Oke, kasus 3, berarti ketika nilai Anda di bawah 80, tapi Anda mendapat nilai A. Nah, artinya apa? Di sini dosen tidak dapat dikatakan salah, karena mungkin dosen melihat dari keseharian Anda. Misalkan keseharian Anda itu bagus, jadi walaupun nilai ujian akhirnya tidak 80, itu sudah cukup untuk membuat dosen yakin untuk memberikan nilai A kepada Anda. Jadi saat hipotesisnya salah, tapi konklusinya benar, nah implikasinya tetap benar, gitu ya. Selanjutnya, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, berarti hipotesisnya salah, dan Anda tidak mendapat nilai A. Konklusinya juga salah. Kalau hipotesisnya salah, kemudian konklusinya salah, berarti ya dosen berkata benar gitu, pernyataan dosen benar. Jadi di sini kalau P-nya salah, Q-nya salah, P maka Q-nya benar. Gitu ya. Jadi untuk menghafalkannya berarti tinggal dilihat saja saat P-nya benar, Q-nya salah, P maka Q-nya salah. Sisanya benar. Paham ya? Ini boleh dihafalkan aja. Selanjutnya, nah kalau tadi implikasi, tadi kan jika nilai ujian akhir adalah 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A. Oke, sekarang ke B implikasi. Nah, di B implikasi di sini misalkan pernyataannya adalah nilai ujian akhir adalah 80 atau lebih jika dan hanya jika Anda mendapat nilai A. Nah, kalau ada kata jika dan hanya jika, artinya berlaku kebalikan. Ujian akhir 80 dapat nilai A, kemudian dapat nilai A, maka ujian akhir 80 gitu. Jadi berlaku bolak-balik. Oke, berarti kalau gitu konsekuensinya adalah, nah ini akan jadi benar apabila P dan Q-nya punya nilai kebenaran yang sama. Gitu. Jadi hanya berlaku benar untuk P dan Q sama-sama benar, atau P dan Q sama-sama salah. Oke, di sini P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen. Ekuivalen itu lambangnya itu ya, sama dengan 3. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi tadi udah dibilangin ya kalau ini berlakunya bolak-balik. Nah, berarti di sini P biimplikasi Q itu ekuivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Nah, ini bisa kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini contohnya. Jadi kita ingin melihat tadi biimplikasi dan juga hasil akhirnya tadi P maka Q dan Q maka P. Tinggal Anda coba saja P maka Q-nya dulu dicari, kemudian Q maka P-nya dicari, kemudian dihubungkan dengan dan. Nah, jadi akhirnya nilai kebenaran antara P biimplikasi Q itu sama dengan P maka Q dan Q maka P. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang disebut tautologi kontradiksi. Apa itu? Oke, tautologi. Nah, proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Sedangkan kalau kontradiksi berarti ia salah untuk semua kasus. Contohnya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh dari tautologi. Kita lihat saja nilai kebenaran untuk yang paling kanan. Nah, ini semuanya benar kan? Berarti pernyataan P atau negasi P dan Q itu sebuah tautologi karena dia menghasilkan nilai kebenaran yang semuanya benar. Nah, contoh untuk yang kontradiksi berarti ini contohnya adalah P dan Q dan negasi P atau Q. Nah, semuanya salah. Gitu ya. Jadi, ini salah satu contoh dari tautologi dan kontradiksi. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ada yang disebut converse, inverse, dan kontraposisi. Kita coba mulai dari implikasi. P maka Q. Converse itu kita balik P dan Q-nya, jadi Q maka P. Kemudian inverse itu kita beri negasi implikasinya tadi, negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisi adalah inverse tapi dibalik. Jadi negasi Q maka negasi P. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Oke, ternyata kita peroleh implikasi itu
ekuivalen dengan kontraposisi. Apa sih ekuivalen? Ekuivalen itu adalah kedua pernyataan itu bernilai kebenaran yang sama. Perhatikan, implikasi benar salah benar-benar, kontraposisi juga sama, benar salah benar-benar. Nah, sedangkan converse dan inverse dia juga saling ekuivalen. Gitu ya. Jadi, pasangan ekuivalennya implikasi dengan kontraposisi, converse dengan inverse. Gitu. Untuk kasus P dan Q yang sama. Oke. Paham ya? Kita lanjut lagi, sekarang kita akan coba ke aljabar proposisi.